Selamat malam Pak Spencer dan teman-teman sekalian. Saya Teresa Deborah Margaret Kasiaan dengan NIM nomor belakang 82 CO3 akan mempresentasikan eskatologi pandangan Alkitab tentang akhir zaman. Eskatologi adalah tadi tentang akhir zaman dan peristiwa-peristiwa yang terkait dengannya. Alkitab memberikan pandangan yang komprehensif mengenai akhir zaman, mulai dari tanda-tanda kedatangan Kristus kembali hingga kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah. Lalu kita di sini akan membahas definisi eskatologi. Eskatologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eskatos yang berarti akhir dan logos yang berarti ilmu. Jadi, eskatologi adalah ilmu tentang akhir zaman. Lalu yang kedua, ruang lingkup eskatologi. Eskatologi ini itu mencakup topik-topik seperti kedatangan Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, penghakiman akhir, dan juga kehidupan kekal. Dan yang terakhir, tujuan dari eskatologi. Eskatologi ini tuh tujuannya membantu orang percaya untuk hidup dengan penuh pengharapan dan juga persiapan dalam mengakhiri akhir zaman. Eskatologi dalam Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, eskatologi itu dibahas mengenai janji keselamatannya. Perjanjian Lama ini menyatakan bahwa Mesias akan datang untuk membebaskan bangsa Israel dan mendirikan kerajaan Allah yang kekal. Lalu ada nubuat nabi-nabi. Para nabi Perjanjian Lama seperti Yesaya, Yeskiel, dan Daniel memberikan banyak nubuat tentang akhir zaman. Lalu yang terakhir, simbolis apokaliptik. Kitab-kitab seperti Daniel dan Zakaria menggunakan simbol-simbol dan penglihatan untuk menyampaikan kebenaran eskatologis. Lalu eskatologis dalam Perjanjian Baru. Pemahaman eskatologis dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, pengajaran Yesus. Yesus sendiri banyak berbicara tentang akhir zaman dan kedatangannya yang kedua kali. Lalu yang kedua, tulisan para rasul. Para rasul seperti Paulus, Petrus, dan Yohanes memperdalam pemahaman eskatologis dalam tulisan-tulisan mereka. Lalu yang ketiga, adanya kitab Wahyu memberikan gambaran yang paling rinci dan juga simbolik tentang adanya akhir zaman dan kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus kedua kalinya. Tanda-tanda kedatangan. Jadi di Alkitab ini menyebutkan berbagai tanda yang akan mendahului kedatangan Kristus yang kedua kali. Lalu Kristus akan kembali. Yesus sendiri pernah berjanji akan kembali dengan kuasa dan kemuliaan untuk menegakkan kerajaannya. Dan yang terakhir, penggenapan nubuat. Kedatangan Kristus yang kedua kali akan menggenapi nubuat-nubuat Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Kebangkitan dan penghakiman akhir. Kebangkitan di mana di sini tuh orang percaya akan dibangkitkan kembali dengan tubuh yang mulia dan tidak dapat binasa. Sedangkan untuk penghakiman akhir, semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk dihakimi berdasarkan perbuatannya. Dan yang terakhir adanya kehidupan kekal. Orang yang percaya, yang setia akan masuk ke dalam kerajaan Allah dan juga menikmati kehidupan yang kekal. Kerajaan Allah dan kehidupan kekal. Kerajaan Allah adalah tujuan akhir sejarah, suatu kerajaan yang kekal di mana Allah memerintah dengan damai dan keadilan. Lalu kehidupan kekal. Orang percaya yang setia akan hidup selamanya di dalam hadirat Allah dan merasakan sukacita, kedamaian, dan kepenuhan dalam Dia. Lalu yang terakhir adanya penyempurnaan ciptaan. Di akhir zaman akan menyaksikan pembaruan seluruh ciptaan,
di mana tidak ada lagi dosa, penderitaan, ataupun kematian. Eskatologi bagi orang-orang percaya. Yang pertama itu harapan. Eskatologi itu memberikan harapan kepada orang percaya akan akhir yang penuh kemenangan dan kemuliaan. Sebagai juga motivasi di mana pemahaman akan akhir zaman mendorong orang percaya untuk hidup kudus dan juga setia. Lalu yang terakhir sebagai kekuatan, keyakinan akan kedatangan Kristus yang kedua kali memberikan kekuatan di tengah tantangan hidup yang kita jalani. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.